Oke. Rekomendasinya pemirsa adalah sebagai berikut. Dapat Anda saksikan di layar televisi di mana ada TPIA direkomendasikan buy dengan support 2030, resisten di 2150, EMTK trading buy support 735, resisten di 800, Telkom trading buy 3800, resisten 3970, dan Doit swing trade atau swing trading gitu ya 348 sebagai support, resistennya di 428. Saya tertarik untuk Doit mungkin terlebih dahulu. Dari sekian banyak saham-saham berbasis energi, kenapa harus Doit? Apakah ini yang Anda maksud di segmen awal tadi bahwa tidak semua yang berkaitan dengan energi itu akan negatif dengan perlambatan ekonomi China, tapi harus lihat dari segi teknikal. Mungkin Doit dari segi teknikal ya? Yes, betul. Kalau Doit sendiri secara teknikal masih ada potensi untuk break resistance gitu, seperti yang saya infokan untuk target price sendiri memang nggak terlalu jauh, kita di area-area 440-an sampai 448. Technical wise, kita sudah bisa masuk untuk Doit. Oke, saat ini pola apa yang terbentuk sehingga Anda begitu yakin bahwa saat ini momen yang tepat untuk akumulasi? Dari stokastik dan RSI-nya memang belum masuk fase overbought juga untuk RSI, dan stokastiknya pun sudah support. MACD memang uptrend tapi tipis, yang kita expect kalau apabila nanti diiringin dengan volume itu bisa break resist dan akan bisa achieve target yang kita sudah analisa. Oke, yang terdekat adalah 428, saat ini di 402, buy aja dulu ya. Betul, bisa baik. Oke, kalau 428 tertembus, ada peluang harapan bisa menyentuh ke posisi resisten berikutnya di posisi berapa? Area-area 440 sampai 448. Oke, kita beralih ke TPIA ya. Yes. Bagaimana dengan TPIA ini udah confirm buy? Nah, kalau TPI sendiri memang dari kita lihat secara industrinya sendiri juga jadi salah satu yang jadi prioritas pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor kita. Jadi memang disupport gitu dari pemerintah. Dan secara teknikal TPIA juga sudah cukup bagus gitu. Jadi sehingga untuk targetnya pun seperti tadi saya bilang, kita di awal kita lebih ke short sampai midterm, makanya untuk targetnya pun bisa ngebel di area 2260. Oke, 2600 2200. 2200. Tapi harus tunggu break dulu 2150 ya. Yes, betul Mbak Prisa. Oke, break 2150 ada peluang ke 2200 dan saat ini TPIA ke 2090. Level sekarang boleh buy? Level sekarang sudah boleh buy. Baik. Waspada di 2030 ya. Betul. EMTK trading buy. Ya, untuk MTK memang kalau kita lihat belum berhasil menembus resisten pertamanya di 800. Apabila nanti mereka MTK juga bisa break di area 800, jadi target untuk area di level 1100-an bisa achievable lah. Karena MACD-nya pun masih uptrend. Masih uptrend ya, MACD-nya masih membentuk pola uptrend dan dalam 1 bulan terakhir memang melonjak 12%, tapi Anda melihat bahwa ini masih ada peluang kenaikan lebih lanjut. Betul, apabila bisa break di 800. resisten pertama di 800 ya. Buy apabila break 800, tunggu dulu berarti ya? Yes, cicil-cicil dari sekarang sudah bisa karena sifatnya lebih ke trading buy kita rekomendasinya. Kalau misalnya mampu break di posisi 800, target berikutnya di posisi berapa? 1150. 1150 akan menjadi target berikutnya ya. Yes. Level tertinggi kurang lebih dalam 6 bulan terakhir ya. Betul. Baik, kemudian yang terakhir adalah Telkom. Telkom kayaknya kemarin banyak menjadi sasaran jual dari investor asing ya. Betul. Nah, untuk Telkom sendiri menarik, seperti kita tahu salah satu big cap juga, dan juga kita lihat peluangnya untuk jangka pendek, jangka panjang dari sisi industrinya juga bagus, di mana Telkom sendiri mereka bekerja sama dengan HIPMI, mereka menggait HIPMI untuk mulai digitalisasi lah UMKM dan sebagainya dengan berbagai macam program yang mereka buat. Dan secara teknikal pun seperti tadi Mbak Prisa mention, asing jualan, nah ini sudah di level support, nah kita sudah bisa mulai koleksi sedikit-sedikit nih. Secara fundamental ada historinya yang dinilai akan mendrive saham Telkom ini mengalami penguatan lebih lanjut. Dan secara teknikal ini momen untuk akumulasi buy ya. Betul. 3930 waspada kalau misalnya dia break di 3.800, sangat dekat sebenarnya ya. Boleh beli lagi ketika di 3.800 lebih murah, lebih baik atau bagaimana?
Kalau memang nanti dia bisa break support di bawah 3.800, menurut saya lebih baik kita wait and see dulu sambil kita lihat teman-teman asing mulai koleksi di area berapa nih. Oke, TPI, AMTK, Telkom, dan juga Doi. Tadi target untuk Telkom di level berapa? Target untuk Telkom, target jangka pendeknya di 4180, nggak jauh-jauh dulu. 4180 nggak jauh-jauh dulu ya, karena memang tadi Anda sudah katakan strateginya saat ini short term dan medium dulu ya, paling tidak sampai hasil pemilu lah ya. Ya, untuk mendekati tahun-tahun pemilu memang kita lebih ke arah short sampai mid dulu bagusnya. Oke. Dan waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini sesi 1 kita pantau tampaknya bergerak menguat 0,39% atau naik 24 poin ke 6.891. Ada sekitar 204 saham pemirsa yang sudah menguat, sementara sekitar 89 masih melemah, 246 stagnan di menit awal pada pagi hari ini ya. Deretan saham yang menjadi top gainers berdasarkan value, ada saham ESA, pemirsa, Surya Esa Perkasa yang naik 1,42%. Kemudian ada Tripar Multivision yang menguat 2,17%. S Hardware, pemirsa, masih melanjutkan kenaikan mencapai 2% pada pagi hari ini di 770. Kemudian ada BBRI, BBTN, Telkom yang baru saja kita bahas, HAJJ, Unilever, Astra International. Top losersnya pemirsa adalah saham cuan yang turun hampir 1% pada posisi 1145. Kemudian Harum Energi juga terpantau turun sebesar 0,65%, dan ada saham lain seperti MDK atau Merdeka Cooper, Pegas atau perusahaan gas, dan ada Adaro, Wika, WIRG, dan ASPI pemirsa ya. Atau bisa Anda saksikan di data RTI Anda. Pembahasan selanjutnya pemirsa seputar pasar modal masih akan kita lanjutkan usai jeda pariwara. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya dari FAC Sekuritas. Oke, Mas Kenji, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini kembali melanjutkan penguatan. Secara teknikal, seperti apa sih Anda melihat pola pergerakan dari IHSG? Oke, dari IHSG sendiri memang kita expect akan menguat, khususnya di minggu ini melanjuti penguatan di minggu sebelumnya. Kita sudah masuk musim laporan keuangan dan secara domestik pun ekonomi kita cukup bagus gitu. Nah, yang kita resistennya terdekat memang masih di area-area untuk jauhnya 7.000, tapi untuk terdekat masih area-area 694. Itu yang kita harap bisa break secepatnya nih, didukung dengan regional Asia, bursa-bursa Asia khususnya China yang sudah akan membaik nanti. Oke, 6994. Mas Kenji, posisinya adalah target terdekat 6994. Oh, enggak, kalau untuk terdekat itu area-area 6940. Itu untuk resisten terdekat. Oke, 6940 itu adalah resisten terdekat, baru kemudian kita berharap bisa ke 6.700. Nah, mumpung indeks harga saham gabungannya belum ke 6.000, belum break juga di 6.900 dan ke posisi 7.000, mungkin menarik ya untuk buy on weakness saham-saham yang tergolong masih murah ya? Ya, betul. Emang strateginya kalau IHSG posisinya menguat dan sedangkan saham-saham katakanlah yang kapitalisasinya cukup besar, big cap ini sudah mulai menyentuh level support, kita bisa metode sudah mulai koleksi sedikit-sedikit. Jadi once nanti bisa break ke 7.000, kita bisa manfaatkan momentumnya untuk profit taking. Oke, Anda tadi mengatakan salah satunya kan tadi sudah kita bahas yang big caps itu adalah Telkom begitu ya. Dan masuk musim laporan keuangan kuartal kedua, mungkin yang sudah digadang-gadang laporan keuangannya masih akan oke dan layak untuk kita beli. Sahamnya apa Mas Kenji? Perbankan seperti biasa kita expect pertumbuhannya cukup bagus karena domestik kita sektor konsumsi dalam negeri juga bagus, itu linear ya, saling drive satu sama lain. Kedua, telekomunikasi itu yang kita bisa expect, salah satunya Telkom. Transportasi pun sebenarnya cukup bagus. Saya rasa seperti di transportasi, contoh emitennya Bird itu performanya cukup bagus, kita harap di Q2 kemarin.
Oke, Bird bagus, tapi strategi masuknya itu jangan sampai salah, itu bagaimana? Pagi hari ini naik 1,38% di 2.210 dengan penguatan dalam 6 bulan terakhir itu sudah mencapai 53%. Ya, kalau untuk Bird sendiri, saran saya memang kita lebih ke buy on witness seperti tadi untuk emiten-emiten yang sudah menyentuh level resisten, agak waspada buat teman-teman, khususnya teman-teman yang mungkin untuk trading jangka pendek ya. Kalau saya sendiri menyarankan untuk Bird sendiri kita bisa buy on witness di area 2150. Oke, satu lagi tadi Anda membahas mengenai sektor telkom, sudah kita bahas TLKM yang Anda rekomendasikan. Kalau dari banking, banking kan ada banyak sekali ya, ada blue chips, ada second liner. Nah, kalau untuk banking sendiri mungkin saya lebih ke arah yang big cap, dalam arti ya katakanlah blue chip gitu ya. BBMI cukup menarik, sekarang sudah menyentuh area level support juga, itu untuk trading jangka pendek sampai menengah ke target price area 9.100-an. 9.100 ada peluang, sekarang di 8.975, atau buy on weakness. Sudah bisa akumulatif buy sekarang. Oke, satu lagi ya, S Untuk BBMI. Hardware. S Hardware ini memang Anda tidak bahas tadi, tapi saya lihat Ya. masuk dalam jajaran saham-saham yang paling banyak dikoleksi asing beberapa waktu belakangan. Apa rekomendasi Anda untuk S Hardware? Untuk S Hardware sendiri sebenarnya target terdekat itu kita expect ke area 790. Apabila nanti berhasil break 790 itu baru ada chance untuk dia target berikutnya di area-area 820 untuk ACE. Oke, 1 bulan terakhir kan melonjaknya juga sudah signifikan ya, hampir 16%. Ini akan menguji resisten baru. Jadi bagi yang baru mau masuk, sebaiknya tunggu dulu dia break di resisten tersebut ya. Jangan masuk sekarang karena peluang profit takingnya mungkin besar. Betul, dan secara fundamental pun kinerja ACE sekarang juga cukup bagus. Mereka sudah digitalisasinya bagus, mereka ada lini bisnis chat commerce dan e-commerce-nya juga pengguna aktifnya. Kalau dari data yang saya rekap itu kurang lebih 200 juta pengguna aktif. Jadi midterm oke lah. Oke, tadi resistennya di level berapa? Sorry Mbak Prisa, Resistennya di level berapa? resisten terdekat di 790. Itu yang diwaspadai bisa berhasil break atau tidak nanti. Baik. Terima kasih banyak Mas Kenji untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Ada pembahasan mengenai pasar modal kita lebih luas begitu ya. Kemudian juga saham-saham yang Anda rekomendasikan dan strategi sampai dengan akhir tahun. Sampai berjumpa kembali Mas Kenji. Selamat pagi. Oke, thank you Mbak Prisa pagi. Semoga pembahasan itu bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Tapi lagi-lagi keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda.